sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi Universitas Telkom Semarang dan sekitarnya. Saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga mahasiswa dan mahasiswi dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga harapan mahasiswa dan mahasiswi tercapai dan semoga lulus dengan nilai yang baik dan memuaskan. Amin. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Berdoa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa barik wasallim asma'in. Untuk mata kuliah hari ini nanti kita akan belajar pertemuan yang ketiga tentang hukum pajak internasional dan pajak. Sebelumnya kita sudah mengenal apa itu pajak. Pajak merupakan iuran dari wajib pajak kepada negara. Wajib pajak yang mempunyai NPWP itu sudah menjadi wajib pajak yang digunakan untuk kita selalu taat dalam pelaporan pajak. Kita tidak menyadari bahwa kita telah melakukan pajak setiap hari. Contohnya, kita membeli barang, secara tidak langsung kita sudah namanya membayar pajak. Contohnya dalam pembelian barang apa, misalnya makanan, roti atau minuman. Nah, itu secara tidak langsung kita sudah kena pajak. Ya, pajaknya apa Pak? Pajak PN. Ya. Terus kita mempunyai kendaraan. Secara tidak langsung kita setiap tahun itu membayar pajak, iuran kepada negara, pajak kendaraan bermotor, Terus kita juga tidak langsung membayar pajak, pajak jalan, pajak tanah, bumi dan bangunan, atau istilahnya PBB, itu secara tidak langsung kita sudah namanya mengenal istilahnya pajak. Nah, hukum pajak, mungkin kalian pernah mengenal apa itu tentang hukum pajak. Hukum pajak tidak secara langsung kita sudah melaksanakan. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya, masyarakat tidak taat pajak, terus ada yang tidak melaporkan pajak, itu saat tidak langsung akan kena sanksi pajak, itu sudah kena hukum pajak, sanksi pajak, itu sudah berlaku di Indonesia, baik di nasional maupun di internasional, itu hukum pajak ada. Pajak sudah diberlakukan dari awal dulu zaman kolonial Belanda sampai sekarang, itu sudah ada namanya peraturan perpajakan, jadi peraturan perpajakan harus dibayar kepada negara,
Nah, gunanya untuk apa? Untuk keperluan negara, administrasi negara. Ya, contohnya seperti itu. Ya, perbaikan jalan. Ya. Nah, pengantar pajak internasional. Apa itu pajak internasional? Jadi, pajak yang dikenakan atas transaksi atau kegiatan yang melintasi batas negara seperti perdagangan internasional, investasi asing, dan perpindahan orang maupun modal. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup pajak internasional. Nah, itu bagaimana? Itu mencakup atas perdagangan barang, ya, seperti jasa, pajak atas investasi asing, pajak atas perpindahan tenaga kerja, serta pajak atas perpindahan modal dan aset. Apa itu pentingnya pajak di internasional? Jadi pajak negara baik di dalam nasional maupun internasional itu sangatlah memaksimalkan penerimaan negara. Jadi untuk mencegah namanya penghindaran pajak, menjaga keadilan dan keseimbangan fiskal, serta mendukung kerjasama ekonomi internasional. Nah, pajak internasional itu menjadi semakin penting dalam era globalisasi saat ini ya, karena mampu mengoptimalkan penerimaan negara. Nah, mendukung kerjasama ekonomi lintas bangsa, ya, lintas batas. Nah, baik, selanjutnya apa itu pajak berganda? Ya, pajak berganda adalah situasi di mana suatu entitas atau individu dikenakan pajak lebih dari satu atau sumber pendapatan atau kekayaan yang sama ya. Jadi hal ini menjadi suatu pembelakuan pajak ganda pada suatu transaksi atau aset ya, seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai ya, atau namanya PPN. Nah, contoh pajak berganda yang sering kita alami yaitu pajak berganda dapat terjadi ketika suatu entitas seperti perusahaan harus membayar pajak atas laba yang diperoleh, seperti pemilik entitas tersebut ya juga dikenakan pajak atas pembagian laba ya. Jadi diterima situasi ini menciptakan beban pajak yang berlipat. Jadi dikenalkan dengan pajak namanya pajak berganda. Implementasi di Indonesia. Jadi ada penghapusan pajak berganda di Indonesia. Itu diatur melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan, seperti mekanisme utama yang digunakan
adalah pemberian kredit pajak. Jadi yang memungkinkan wajib pajak untuk mengurangkan pajak yang telah dibayarkan yang ada di luar negeri ya. Jadi dari jumlah pajak yang harus dibayarkan di Indonesia. Nah, jadi warga negara yang bertempat tinggal di Indonesia tapi bekerja di luar negeri tetap wajib pajak yang bekerja di luar negeri tetap melaporkan pajak penghasilannya kepada melalui laporan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Nah, kecuali wajib pajak mempunyai NPP sama nih di luar negeri ada, di Indonesia juga ada ya, maka wajib pajak wajib melakukan penghapusan pajak ya, penghapusan pajak berganda. Jadi misalnya ada yang kerja di luar negeri dengan penghasilan di luar negeri ya, tapi dia warga negara Indonesia. Jadi diwajibkan itu pajak yang ada di luar negeri dihapus ya. Jadi tidak boleh ada ganda ya yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, baik di Singapura atau di negara manapun, contohnya seperti itu ya. Jadi harus tetap pada pelaporan yang berlaku di Indonesia ya. Nah, terus penghapusan pajak berganda seperti apa Pak? Ada pemberian kredit pajak, ada pengurangan tarif pajak, ada perjanjian penghindaran pajak berganda. Terus selanjutnya ada pembebasan pajak berganda. Pemberian kredit pajak, jadi negara dapat memberikan kredit pajak untuk mengurangi beban pajak. Jadi dibayarkan oleh wajib pajak. Jadi kredit pajak ini dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Terus ada namanya pengurangan tarif pajak. Jadi negara dapat menurunkan ya tarif pajak untuk mengurangi beban pajak ganda yang harus ditanggungkan oleh wajib pajak, seperti pengurangan tarif ya, itu dapat membantu meringankan beban pajak berganda. Terus perjanjian penghindaran pajak berganda. Negara dapat membuat perjanjian penghindaran pajak berganda dengan negara lain ya, seperti perjanjian ini mengatur mekanisme untuk menghindari pengenaan pajak ganda ya terhadap wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha di kedua negara. Nah, pembebasan pajak berganda itu negara dapat memberikan pembebasan pajak berganda secara penuh. Jadi atau sebagian terhadap wajib pajak tertentu ya, seperti
badan usaha asing ya yang beroperasi dalam negeri kita ini ya. Nah, sejarah hukum dalam pajak internasional di tahun 32 itu ada pembentukan League of Nations ya. Itu sebuah lembaga yang mempromosikan harmonisasi pajak internasional. Tahun 1963 itu ada penandatanganan konversi pajak OECD ya, yang menetapkan pedoman untuk menghindari pajak berganda. Tahun 98 ada OECD menerbitkan laporan Harmful Tax Competition yang menyoroti praktek penghindaran pajak di negara. Tahun 2002 ada namanya pembentukan Global Forum ya, atau on transparency ya, dan informasi for tax ya, untuk promosikan transparansi pajak internasional. Tahun 2015 itu ada peluncuran OECD atau G20 Base Erosion ya, atau Profit Shifting ya. Itu ada action plan untuk mengatasi penghindaran pajak dalam multinasional. Prinsip-prinsip dasar pajak internasional itu ada kedaulatan perpajakan. Jadi setiap negara memiliki hak dan kewarganegaraan untuk menerapkan sistem perpajakan yang berdasarkan hukum pajak, jadi peraturan yang berlaku di negaranya. Terus ada yurisdiksi perpajakan, jadi negara memiliki yurisdiksi untuk mengenakan pajak atas penghasilan atau kekayaan yang diperoleh di dalam wilayah atau warga negaranya. Terus ada prinsip keadilan. Di sistem perpajakan internasional itu harus adil, tidak diskriminatif, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi wajib pajaknya. Terus selanjutnya ada namanya pencegahan penghindaran pajak. Terdapat mekanisme untuk mencegah penghindaran pajak seperti pertukaran informasi, perjanjian pajak internasional, dan pemajakan harga transfer. Selanjutnya ada sistem perpajakan internasional yang harus efisien dalam hal prosedur dan administrasi untuk meminimalkan beban bagi wajib pajaknya. Ketentuan ya pajak berganda itu pajak berganda yaitu ada salah satu di mana pendapatan atau harta kekayaan seseorang dikenakan pajak lebih dari sekali. Jadi hal ini terjadi ketika seseorang memiliki aktivitas ekonomi yang lebih dari satu negara. Terus tujuan penghindaran itu untuk menghindari pengenaan pajak ya. Terus ada pemerintah membuat aturan dan kebijakan yang dikenal sebagai perjanjian pajak berganda.
Jadi tujuannya untuk memberikan kepastian hukum, ya, menghindari beban pajak ya yang berganda di wajib pajak. Jadi prinsip utama dalam P3B adalah mengalokasikan hak perpajakan atas negara yang berdomisili dan negara sumbernya. Hal ini dilakukan agar wajib pajak dapat tidak dikenakan pajak berganda, ya, di atas penghasilan atau harta yang sama. Terus selanjutnya ada contoh penerapan P3B. Di misalnya seseorang yang tinggal di Indonesia namun memperoleh penghasilan dari bekerja di Singapura. Jadi ya berdasarkan P3B, jadi penghasilan tersebut hanya dikenakan pajak di Singapura, sehingga tidak ada pengenaan pajak ganda. Terus selanjutnya ada pelaporan pajak internasional di kewajibannya. Pelaporan pajak penghasilan luar negeri, ada pelaporan transaksi pihak berrelasi, ya. Terus itu dokumen yang dibutuhkan kalau pelaporan pajak luar negeri. Ada pemeriksaan SPT tahunan pajak penghasilan, pelaporan transaksi pihak itu ada 8 masternya, ada lokal filenya, ya. Terus ada perdebatan dan tantangan. Di perdebatan sistem pajak antar negara, di perbedaan sistem pajak yang berlaku sampai saat ini, ya, di negara dapat menimbulkan kompensasi, ya, itu perdebatan dalam pajak internasional. Ada transparansi informasi perpajakan. Jadi perdebatan mengenai transparansi pertukaran informasi perpajakan antar otoritas pajak untuk mencegah penghindaran pajak. Terus selanjutnya ada pengurusan basic pajak, jadi isu mengenai kemampuan pajak multi untuk mengurus basis pajak melalui, ya, perencanaan pajak yang agresif. Ada transfer pajak bridging, jadi tantangan dalam menentukan harga atas transaksi antar pihak, jadi terkait dalam struktur perusahaan multinasional. Baik, terima kasih dari saya tentang materi hukum pajak. Mungkin nanti apabila ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan, ya, baik nanti di live chat atau di grup boleh, ya. Jadi tadi kita sudah belajar apa itu tentang hukum pajak internasional dan pajak, ya. Jadi secara tidak langsung kita sudah mengalami apa itu pajak, ya. Dan secara tidak langsung, ya, kita sudah melaksanakan pajak. Baik, demikian dari saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.